Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Fikihnya yang warna putih halaman 28. Halaman 28. Yang warna kuning halaman 17. Yang di bawah sebelum garis. Yang warna kuning halaman 17 di bawah sebelum garis. Bacaannya au ma yaqumu maqamahu fil iktifai bihi. Nah, kalau putih itu halaman 28 di bawah sebelum garis juga. Makanya ada garis kalau sebelumnya tuh kurung. Au ma yaqumu maqamahu fil iktifai bihi min kulli jamidin qahirin qali'in ghairi maq'umin wala muhtaramin wala mubtallin ila akhir. Nah. Au ma yaqumu maqamahu fil iktifai bihi, atau kita beristinja itu semalam kan alatnya nih bisa dengan banyu, bisa dengan batu. Yalah, bisa dengan batu. Jadi ini dipilih terserah aja lah, bisa dengan banyu, bisa dengan batu. Yang afdol digabung. Batu dulu atau banyu. Itu yang afdol dalam istinja. Nah, tapi anak salah satunya boleh pakai batu boleh, pakai banyu boleh. Cuman bila salah satunya yang afdol pakai banyu. Yalah, namun pakai batu aja soh juga sudah. Jadi alat istinja itu memang dua lah. Dipilih. Ini beda lawan tayamum. Kalau tayamum ini kadang awal menggantikan wudu punnya kada ada apa-apa. Aku jar pindah dingin hari itu tayamumnya jar. Oh kadang awal. Kamu nanya dingin biasa aja. Koler wudu aja tayamumnya kada apa-apa. Kalau ajar kadang awal. Yalah, kecuali ada sebab yang membolehkan tayamum. Nah, kalau istinja boleh pakai batu tuh pilih. Hendak pakai banyu, tuh pakai batu. Biar banyunya ada, aku batunya aja kan apa-apa. Sah istinja. Cuman tadi bilanya diringkas, yang afdal pakai banyu. Nah, kemudian beristinja dengan batu ini ternyata tidak hanya dengan batu saja boleh, tapi yang posisinya menempati seperti batu itu pun boleh dipakai untuk alat istinja. Nah, itu tuh. Makanya disambung sini nih. Nah. Au ma yaqumu maqamahu fil iktifai bihi. Atau dia menggunakan sesuatu yang menempati akan kedudukannya itu akan kedudukannya batu, atau menempati ia akan kedudukan batu, atau menggunakan sesuatu yang menempati ia akan kedudukan batu. Fil iktifai bihi, pada sah beristinja dengannya. Nah, apa mak itu nah? Maknya itu nah. Jadi sesuatu yang ini posisinya sama kayak batu, sah juga dipakai untuk istinja. Ya otomatis sejenis dengan batu kan, atau semakna dengan batu. Nah, apa aja sesuatu itu? Bin itu naranya lil bayan dalam nahwu. Ya bayan itu yang menjelaskan apa aja orangnya, yang kayak apa kriterianya yang boleh dipakai untuk istinja, tapi bukan batu, tapi semakna dengan batu, sekedudukan dengan batu. Nah, ini boleh. Nah, apa yang penting orangnya min kulli jamidin. Ini sampai habis tuh adalah bersyarat tuh. Syarat berataan muqayyad bisyarat namanya. Min kulli jamidin, daripada setiap benda yang jamid. Jamid tuh yang keras, tidak cair. Satu. Yalah kriterianya, bendanya tuh keras, kada cair. Tahirin, suci bendanya. Suci. Nah, 2 syaratnya. 3, qali'in, kasar bendanya. Masuk kasar tuh kasat, kada licin.
Nah, kada licin, amun kaca kan licin malah ada awal pakai kaca. Apalagi punya kaca pacahan. Rabit ya Allah. Nah, karena licin. Nah, 2, 3. Goiri makumin, bukan berupa makanan. Nah, berarti pun makanan kada kawa dipakai walaupun misalnya bendanya karas. Ya kalau roti kan misalnya karas sekolah, tapi makanan. Nah, bukan makanan, wala muhtaramin, dan tidak dihormati akan dia. Namun dihormati kita kada boleh, kayak binatang kan, sapi misalnya ya kalau dihormati itu. Soalnya mau kami di belakang sapi, tinggal diparit ke sapi. Jadi kan, kada kawa. Ya Allah. Nah, wala muhtaramin dan wala mubtalin, dan tidak basah. Nah, artinya walaupun keras juga tapi basah masih kan awak. Yalah. Nah, jadi gini di sini. Setiap yang keras bukan cair, suci, kasat, tidak makanan, tidak dimuliakan, tidak dihormati, dan tidak basah, itu dia menempati tempat batu. Atau ia menempati akan kedudukan batu yang sah dipakai untuk istinja. Apa ya contohnya? Nah, pokoknya benda-benda yang inya itu keras, kada cair, suci bendanya. Habis itu kasat, kada makanan, ya tidak dihormati dan tidak basah. Nah, itu boleh dipakai untuk istinja. Ini semakna dengan batu. Yalah, semakna dengan batu. Nah, apa contohnya di kitab ini dicontohkan sidin juga. Kal khozafi jadi sidin. Seperti tembikar. Tembikar tahu lah pian? Kan? Tembikar. Ada yang tahu lah tembikar lah? Pak, itu unjunan. Kan? Apa tuh? Oh, pernah di waktu lah. Oh, tembikar tahu lah. Khozab bahasa Arabnya. Ini orang-orang bahari nyebut tembikar. Itu bahasa Indonesia soalnya tembikar tuh. Nah, tembikar itu apa aja kita benda atau wadah yang terbuat dari tanah liat yang dikeringkan. Itu bahasa Indonesianya tembikar. Misalnya kayak guci kan dari tanah liat misalnya. Dari tanah liat lah, tanah liat. Nah, apalagi kalau kita di sini biasanya guru kami mencontohkan batu bata. Batu bata ada kalau yang dari tanah liat. Sungai Tabuk kah? Sungai Lulut kata yang banyak mencetak. Sungai Tabuk kalau. Nah, imbahnya sudahnya kering itu keras. Kalau habis itu kasat, suci, ya kalau. Yalah, makanan lah itu ada makanan, dihormatilah ada termasuk binatang kan, ada termasuk manusia, binatang yang dimuliakan. Jika ada apa-apa toh ini karena najis. Banyak dipakai dengan najis tuh nah kada apa-apa. Habis itu kada basah, selamanya kada basah. Maka sah itu dipakai untuk istinja. Nah, nungkarai karena ada dua batang batu bata di Sungai Tabuk nah bersimpanan biar tata-tata. Nah, itu nah ya kalau kada bila istinja maka itu baik-baiknya itulah boleh jadi basuh. Dibasuh, hilangkan najisnya, itu kering akan pulang. Ya kering kalau pulang dipakai. Nah, jangannya batu kayak itu juga sayang jadi buang jar ulah jimat. Wah, bagus juga 3 biji ya Allah. Pakai istinja jar sekali sudah seumur hidup sekali pernah istinja pakai batu yang digabung ke banyu, asa sayang batunya ini dibuang. Lah basuh, simpan. Karena apa? Mungkinnya sudah suci, keringkan, kering kalau pulang dipakai. Yalah. Yang orangnya sayang punya kadar langsung buang aja ya Allah. Nah, itu seperti khozab Jasidin. Ini kan lain batu kalau tanah liat tuh. Tanah liat itu lain batu. Batu itu karas bergulu. Tanah liat biasanya lama. Yalah, batu dicetak kah, diapai kah, lalu dikeringkan, lalu jadi karas. Yalah, nah itu boleh dipakai. Wal khosyabi Jasidin. Dan kayu. Nah, kayu boleh juga dipakai. Nah, tapi jangan juga kayu yang tidak kasar anunya lah.
kayak tajam-tajam tuh, apalagi berduri. Ya kalah kalau tak kesusuban habis mau tak kesusuban di sini kan di apa aja. Ya Allah menyocok pakai apa? Pakai apa namanya tuh? Cocok baju. Kan mau dibatis pakai cocok baju, kalau nyaman aja sedikit, tak kesusuban dibatis. Mau tak kesusuban di situ, Bang. Yalah. Iyalah. Jadi cari kayunya tuh nah yang apa ya misalnya ialah kayunya kada tapi banyak tahu anu dah yang kawat dah. Nah jadi khosyab bisa kayu. Nah sekarang ini iya ini tisu. Nah tisu ini terbuat dari kayu juga bahannya. Yalah. Cuman dibuat dengan setipisnya sehingga ada karas yang awal dibekok-bekokkan gini lah karena tipis coba aja hanya kandal kan kalau kada lama dah jadi nah asalkan ini karing janganlah karing nih batu digumpal-gumpal aja supaya tabal sedikit ada menyerap sampai ke tangan. Nah ini boleh dipakai untuk istinja. Naranya waroqatul hammamat. Waroqatul hammamat, lembaran-lembaran yang ada di kamar mandi ya. Yaitu tisu jadi kita atau tisu juga ya, tisu. Sah dipakai untuk istinja. Ini kan jamit tuh ada cair lah. Ada kalau habis itu sucinya, habis itu kasat kalau lah. Coba aja nyak inilah kasat itu maksudnya menyerap ke najis gitu nah. Memberi kita kan ke najis tuh kasat maksudnya. Kalau licin itu kan kada berikit kalanya di situ-situ aja. Nah, itu maksudnya kan itu bukan makanan kada dimuliakan juga kan ini kan kadanya benda anu aja sagan anu aja. Terserah kita yang menggunakannya ya lah. Kemudian kada basah, berarti boleh pakai tisu karena ini sekedudukan dengan batu. Nah, batu itu kan karas, kada cair, asal batunya suci, yang kalah kada najis. Kemudian kasat batunya, nah batu yang kasat, nah ini boleh waroqatul hammamat, ya kah? Nah, ini adalah contoh-contohnya. Li husulil gharadi bihijar, karena hasil tujuan dengan dia dengan menggunakan ini apa tujuannya? Yaitu meringankan najis. Artinya kawa memalik ke najis gitu nah. Yalah, makanya kawa dipakai juga. Nah, ini naranya kias. Ada kan Nabi hadisnya batu, kenapa jadi timbul ke tisu? Nah, ya, namanya kias. Batu tuh kayak apa sifatnya? Oh, nya kasar, nya keras, ada cair, nya kasat, nya menyerap ke najis. Oh, sedangkan yang benda-benda yang sejenis sifatnya dengan batu tuh banyak sekali. Ada juga. Nah, maka dihukumkan sama. Karena tujuannya sama untuk meringankan najis. Tujuannya tuh nah itu namanya illat namanya. Taklil, ialah illat. Nah, kalau dalam fikih namanya illat. Alasannya apa? Jadi batu ini kawa di alat istinja. Oh, pertama, memang ada dalilnya kan. Kedua, inya kawa meringankan najis. Memungut najis itu kawa. Nah, maka apa yang sejenis dengan itu dihukumkan sama. Ialah, nah itu dikias naranya hukumnya. Ialah. Nah, jadi boleh ialah tisu. Cuman karena katakan semalam cara memakainya itu yang apa cara memakainya harus 3 kali sapuan. Yalah harus 3 kali sapu. Kalau punya sekalinya kada sah. Kan kalau kita bekami kan bila sekali kan kadang-kadang hilang sudah loh. Salah sudah belum harus 3 kali ambil lagi tisu sapukan lagi. Yalah. Nah bilanya pindah basah berarti ada buang tisunya ambil lagi yang ketiga. Sampai kering dah berarti sah sudah. Bilanya seketiga tuh masih belum karing lagi, kami tadi ambil lagi yang keempat, sapuakan. Nah karing bujur dah, sunat kita tambahi kelima. Bilanya tahi bang, nah sekalipun talan tuh nah harusnya meliputi semuanya. Nah ya kah, nah dibulatkan kayak ini bisa atau pian lebari, pian pelitakan gini nah. Cuman jangan dipanjang inilah. Itu mau malit keberatan, ya lah yang di situ ya aja ya kata nah di situnya aja pian pulat nah sudah, nah tahinya ini usah diitihi juga kuning ya sudah buang itu nah, habis itu ambil lagi, nah dan ini masih ada syarat yang lain lah, syarat yang lain kan ada di sini kita baca dulu,
Itu cara menyapunya harus 3 kali. Jadi minimalnya 3 kali. Itu pun bila sudah bersih. Bila belum bersih tambahi lagi. Yalah. Lihusul iqrarbi. Nah, kemudian lagi Sidin mensarahkan lagi anunya. Wa kharaja bil jamidi al ma'i'u ghairul ma'i at-tahuri kama ilwardi jasidin. Nah, ini. Kemudian jasidin wa kharaja dan terkeluarlah. Jadi kita tidak termasuk, itu bahasanya. Tidak termasuklah bil jamidi dengan benda yang karas, benda yang jamid, yang beku, itu al-ma'i'u oleh benda yang cair. Yang selain air yang suci mensucikan. Benda cair ghairul ma'it tahur, yang selain air suci mensucikan. Kan benda cair ini kan selain banyu nih, banyak loh, kayak minyak, itu benda cair. Yalah, kayak bensin, pertalite, pertamax, apalagi ya, apalah lagi lah, yang cair-cair tuh. Nah, oli misalnya, bolehlah aja istrinya pakai oli, kan boleh. Yalah, kan apanya kada jamit bendanya. Cair bendanya, ya kan boleh. Tapi di sini yang benda cair itu yang selain banyu suci mensucikan lah, gitu. Karena kan kalau banyu suci mensucikan itu jelas kalau lah itu alat istin, ya karena banyu kan masuk benda cair. Selain dari banyu yang suci mensucikan di sini ada benda cair, nah itu ada kawa dipakai untuk istinja karena kada keras. Nah, keluar kalau di sini itu kan termasuk namanya pengecualian. Kama ilwardinya seperti banyu perasan mawar. Ini orang mawar diperas, ada banyunya, harum lagi. Bolehlah ini dipakai aja sekali istinja. Oh, kada boleh. Yalah, sekalipun najisnya malah bertambah najisnya. Yalah, ada tuh kada alat untuk beristinja. Minyak harum, semprot minyak harum di situ ya, harum. Yalah, salah istinja. Oh, kada sah. Ya, minyak harum disemprot di situ. Biar harum ya, karena lain alatnya. Nah, wafit tohiri an najasu wal mutanajjisu, tidak termasuk lagi dengan kata-kata yang suci, bendanya kan harus suci. Berarti gak ada termasuk yang najis. Nang kaya aja contohnya tahi karing, tahi kucing tuh nata jamur seharianan, karas kada? Oh, karas. Yalah, karas tuh kasat lah, kasat cuma najis, berarti gak ada boleh. Ya lahnya najis. Nah, jadi bila mencari batu, juga. Alpina lain batu. Tai kucing kah? Ayo. Air teh. Oh, baju teh. Ya. Jadi kalau teh itu kan inya suci, tapi tidak mensucikan. Karena sudah berubah bajunya. Jadi itu kada kawa aja dipakai untuk istinja, kada kawa dipakai alat untuk bersuci, karena ini suci aja, tapi tidak mensucikan. Nah, itu kadang-kadang banyak aja orang lah teh itu kan bakas basi, tehnya sudah disimburakan, tahi ayam misalnya, ya Allah malah bertambah najis, sebanyu itu najis, karena bukan alat kada kawa untuk dipakai bersuci, karena sifatnya sudah berubah warnanya. Warnanya, namanya pun sudah berubah jadi teh. Kawa. Oke? Tulang. Oh ya, ini ada di sini kan. Nah, pas jawabannya ini ada di sini. Nah, jadi tadi kan orang menjawab lah pas di kitabnya sebenarnya dua. Jadi yang keluar yang suci, tidak termasuk yang suci adalah benda yang najis. Tahi kucing yang kering itu kadang-kadang dipakai untuk istinja, atau wal mutanajjisu, batu juga, tapi batunya kena najis, belum dibasuhnya, itu kada kawa. Kalau batunya bekas kena karing, berarti kada kawa dipakai istinja, karenanya terkena najis. Tapi maksudnya kada kawa itulah kalonya pakai batu yang kena najis saja. Tapi kalau batu yang sudah kena najis, lalu karing, lalu inya istinja pakai batu itu dulu, kemudian pakai banyu, nah itu tetap sah, karena ujungnya ada juga banyu. Yalah, pakai banyu, bahkan ini dapat pahala abdol karena batu dulu kemudian pakai banyu. Tapi kalau hanya menggunakan batu atau sejenis batu tadi yang bekas terkena najis,
Itu. Jadi pakainya untuk alat istinja, maka kada sah istinja lagi. Karena batunya najis. Nah, atau tadi terkena najis tadi. Batunya terkena najis. Nah, jadi kalau pakai batu yang terkena najis saja, kada pakai banyu itu kada sah. Nah, ya suci. Wabil qali'i. Nah, atau tadi kayunya bekas kena najis, tembikarnya kena najis misalnya. Kan kada disucikan, kada awal lagi pakai untuk istinja yang hanya pakai itu, kecuali hanya pakai banyu sah ya. Wabil qali'i dan keluar dengan kasat, ghairuhu yang kada kasat. Kada kasat kada boleh, seperti kal qasbil amlas gitu. Seperti paring yang licin, bambu yang licin. Kan bambu itu kan sejenis kayu lah, tapi licin lah. Tapi yang di tengahnya tuh lah. Di tengah ada kalau yang antara ruas ke ruas tuh lah. Ya lah, ada kalau tengahannya tuh. Itu licin lah. Kayak pekat, licin juga. Itu kadang awal dipakai. Kan bambu tuh licin namanya tuh. Nah yang tangannya, tapi kalau ruas-ruasnya itu boleh dipakai. Ruasnya tuh kasat. Coba lihat ini, ruasnya ada kalau yang berruas gitu lah. Paring tuh bambu. Yang di ruasnya itu boleh, tapi kalau yang di tengah yang licinnya tuh kada boleh. Karenanya licin. Ketika dipalitakannya kada memberi kita kan kena najis. Yalah, kada menghilangkan kena najis. Nah. Kemudian wa bi ghairi mat'umin dan tidak termasuk dengan tidak makanan adalah al-mat'um yang berupa makanan. Nah, berupa makanan itu kada boleh diolah sebagai alat istinja. Contohnya kal khubzi seperti rote. Rote kan kada cair ya suci, tapi makanan kasat. Roti diulahnya istinja salah, kada sah. Karena itu makanan. Pada makanan ini termasuk sebenarnya lah yang dimuliakan. Jadi sebenarnya termasuk kalimat yang dimuliakan. Makanan itu dimuliakan. Kada boleh kita buang-buang makanan apalagi disapuan ke najis. Malah haram, maksiat jadinya. Nah, termasuk makanan adalah mat'umul jin. Makanannya jin kal azmi seperti tulang. Jadi tulang itu kada boleh diolah alat istinja, maksiat, berdosa dan kada sah. Karena tulang itu makanannya jin. Nah, makanannya jin. Jadi jar Nabi kita innahu zadu ikhwanikum. Jadi, itu tulang itu makanannya saudara kalian. Siapa saudara kalian situ? Yakni al-jin. Jin. Nah, jadi Nabi kita ini bukan hanya keprimanusiaan, peri ke hewan, ke binatangan, tapi Nabi peri kejinan. Maksudnya sosial manar juga lawan jin. Nah, tidak hanya kepada manusia, baiknya lawan jin. Baik benar juga Nabi. Memang Nabi diutus kepada dua golongan lah, manusia dan jin. Jin ini biar kayak ini juga nah. Ya kayak kita melihat nih lah di dunia jin ini udah bermajelis kayak ini juga. Anehnya sama, disuruh sembahyang juga ini. Kita kadang melihat ada yang beriman, ada yang kada. Nah, makanan jin itu adalah tulang. Dan tulang yang kita makan itu di posisi jin ini seperti masih berdaging. Nah, makanya kita kada boleh kalau tulang-tulang itu membuang sembarangan, dibuang ke peceran, apalagi dibuang ke dalam kloset, jangan. Itu kada memuliakan lawan jin. Yalah, jadi buanglah ke tempat yang bagus-bagus saja, kayak itulah. Jangannya dibuat di bank sampah juga dibungkus, ya lah. Nah, jadi bagus. Mul handak bakawan lawan jin bian. Nah, saban malam jam 10 andak kena di muka rumah. Nah, 2 bulan insyaallah kena ada yang berterima kasih. Halo, karena makasih lah jar, bari aku makan terus jar. Nah, jangan bakawan lawan jin dan jun. Nah, kemudian lagi wa biqaulihi wala muhtaramin al muhtaramu tidak termasuk dengan perkataannya yang dimuliakan, yang tidak dimuliakan adalah benda yang dimuliakan. Sesuatu yang dimuliakan itu kada boleh diolah alat istinja. Kal hayawani seperti hewan-hewan, sapi, kambing yang lah, kambing di belakangnya palitakannya langsung kada boleh. Termasuk yang dimuliakan nih batu-batu yang masih menempel di masjid itu udah boleh. Kayak batu bata pun kalau sudah diolah masjid udah boleh lagi diolah.
Diulas dengan istinja karenanya mulia. Yalah, haram pula hukumnya memaliti ke masjid. Wa biqauli wala mubtallin al mubtalu, dan tidak termasuk lagi dengan perkataannya yang tidak basah al mubtalu, yang basah. Artinya yang basah tuh kada boleh dijadikan alat istinja. Bilanya masih basah, baal tuh kada boleh. Apalagi tisu basah. Nah, tisu basah tuh kada kawa diulah alat istinja. Jadi kekanakan rajin kan kalau yang bayi-bayi itu pakai tisu basah kalau berarti masih benajis. Itu aja kisahnya dah. Pun bersih hai, tapi masih benajis. Karenanya tisu basah tidak bisa diulah alat istinja. Jangannya kering kawa. Ya, nah, tapi basah kada kawa. Mun bersih tapi sucinya ada. Tapi jangan sembahyang jojar. Bang ya. Jangan sembahyang gitu nah. Baru mau digendong. Nah, bang ini pakai tisu basah kada kawa dibawa sembahyang lah. Ini ada najis. Nah itu jadi pokoknya yang lawanan dari sifat yang disebutkan tadi itu kada sah dengan istinja. Yang disah diulah alat istinja bendanya karas, kada cair, suci berarti kada najis atau kada terkena najis. Kemudian kasat berarti kada licin. Kalau bila yang licin itu kada sah atau kayak itu tah. Lawanannya bukan makanan berarti bila makanan kada boleh. Ya kada dihormati, kada dimuliakan berarti bila yang dimuliakan kada sah. Nah kemudian kada basah, berarti bila basah kada sah. Nah, lalu disebut fala yujziul istinja'u biwahidin mimma dzukira. Maka tidak sah beristinja dengan salah satu daripada lawanan-lawanan yang disebutkan tadi. Nah, bedanya karas benda cair dipakainya kada sah. Ya, karena jakanya bendanya itu harus suci. Soalnya yang najis dipakainya kada sah. Itu kada sah sih dan istinjanya. Jakanya harus kasat. Soalnya yang licin kada sah. Termasuk licin daun yang masih basah. Daun yang masih sigar daunnya. Nah, licin itu kada kawa. Termasuk licin kertas sido sinar dunia. Kalau pian dulu bisi buku kertasnya mereka sidu sinar dunia itu kada sah juga masih. Kenapa? Licin. Coba pian itu licin gak ada kertas itu. Yalah karena nyelarang kertasnya lah licin. Nah, licin kalau dipalitakan tuh nah masih kada menjerikitnya rasanya kertas sidu tuh masih licin. Coba pian lah contoh aja nah palitakan ke tahi ayam asang alih badar pian pakai buku sido yang sinar dunia tuh karena licin. Tapi kalau pakai tisu pian palitakan berikit kada tahi ayamnya. Berikit. Nah itu tuh contohnya dah. Mungkin ini nah plastik ini licin kada kawa berarti pakai istinja karena licin. Tapi kalau daunnya karing sudah. Tapi daun karingnya tuh kuat masih lah. Punya pacangan hancur. Wajib. Tuh ada sah. Kemudian tadi yakanya yang inya bukan makanan. Yang sah bukan makanan. Berarti bila makanan kada sah jasiden. Kayak roti. Nah kecuali rotinya tuh jasiden sudah kada dimakan lagi dibakar orang, hirang rotinya sudah. Kada disempet roti lagi, nah itu boleh. Kada ada juga orang itu. Kemudian jakanya tuh tidak dihormati, tidak dimuliakan. Berarti bila yang dimuliakan kada sah istinjanya. Kayak binatang kan dimuliakan. Ya. Kemudian kalau apalagi yang tidak basah. Nah, bilanya basah berarti kada sah. Nah, itu berarti harus lengkap lah syarat alat yang sejenis dengan batu ini, syaratnya harus lengkap terpenuhi. Karas, tidak cair, suci, kasat, bukan makanan, tidak dimuliakan, lawan tidak basah. Contoh nyaman tisu, kayu atau tadi tembikar. Nah kemudian sedikit lagi wa ya'sibihi fil mat'umi wal muhtarami, dan maksiatlah ia dengannya dengan beristinja dengan yang kada sah tadi fil mat'umi pada alat istinjanya berupa makanan wal muhtarami yang dimuliakan. Nah, kalau inya beristinja nih ini sudah kada sah istinjanya lah berdosa pulang bilanya beristinjanya pakai makanan lawan yang dimuliakan. Roti dulu aja istinja maka berdosa maka kada sah.
Kemudian kayak tulang tadi, diulahnya istinja maka kada sah maka berdosa. Karena ini kada memuliakan maka dan jangannya kambing tadi. Ya kalau bapak kami dipeletkan kambing maka kada sah maka berdosa. Kenapa kambing dipeletkan pakai kambing? Nih itu itulah ini saja insyaallah karena kita sambung syarat istinja pakai batu tadi kayak apa? Ada syaratnya. Nah, syaratnya istinja pakai batu. Ini kada sempat waktunya ulun minta halal minta redha. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat kita berkumpul di majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kedua orang tua kita, keluarga jiran semuanya diampuni. Mudah-mudahan segala amal ibadah diterima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah mudah mendapatkannya dipanjangkan umur dalam taat ibadat, diberikan kesehatan dan keafiatan sempurna, zahir dan batin selamat dunia dan akhirat, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan menuntut ilmu, dimatikan dalam keadaan mati syahid, masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyat wa ala kulli min islam salih. Bil hadrati Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ومعلمين أجمعين وجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حلال النار اللهم اهدنا بهداك وبعثنا بمن يسار في رضاك ونتولي ولي سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله العالمين من تحلم الرضا تقبل الله منكم تقبل